Hai, selamat datang di Biblians. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia naik ke surga setelah dia mati, disalib dan bangkit pada hari ketiga, lalu 40 hari bersama murid-murid, dan akhirnya dia naik ke surga. Oke, Yesus sudah naik ke surga. Jadi pertanyaan kita sekarang, apa yang dia kerjakan di sana? Apa yang Yesus lakukan di surga? Dari mulai dia naik sampai kedatangannya kembali nanti. Ini kelihatannya kepo banget ya, kita ngepoin Yesus, ngapain dia di surga sekarang semenjak dia naik dan sampai dia nanti datang kembali. Well, to be honest ya, kalau mau jujur, kalau kita mau tahu secara detail, kayaknya mustahil ya, kita nggak bisa tahu detail dia sedang apa di surga saat ini gitu, sejak naik dan mungkin sampai sekarang gitu. Kayaknya mustahil, tapi Alkitab setidaknya memberitahu tentang hal ini, apa yang Yesus kerjakan atau lakukan di surga. Sedikitnya kita akan bahas dua aja di video kali ini. Yuk kita bahas. Yang pertama, jelas dikatakan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu terdapat di Roma 8 ayat 34, Kolose 3 ayat 1, Ibrani 1 ayat 3. Kalian bisa pause video ini untuk baca ayat-ayatnya. Lalu ini juga merupakan penggenapan dari Mazmur 110 ayat 1. Dikatakan Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi Yesus sudah menggenapi Mazmur tersebut dan dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa setelah menyelesaikan misinya di bumi ini. Nah, yang menarik dalam hal ini pun kita nggak bisa mengartikannya bahwa Yesus mulai sejak naik ke surga dan sampai hari ini hanya duduk-duduk doang gitu, duduk seperti ini di sebelah kanan Allah Bapa dan nggak ngapa-ngapain. Kalau kita mengartikannya secara harafiah kayak gitu, kayaknya konyol banget gitu. Masa seorang Tuhan Yesus hanya duduk-duduk, mulai dari dia naik ke surga sampai nanti datang kembali dia cuma duduk, mau main handphone mungkin, nggak tahu. Makanya sangat konyol kalau kita mengartikannya semata-mata harafiah begitu. Dia hanya duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, jadi kita juga harus ingat bahwa arti duduk di sebelah kanan itu bukan seperti harafiah duduk sebelah kanan, melainkan menjadi yang paling berkenan atau yang paling dikenan. Itulah arti di sebelah kanan. Sama kayak kita dalam bahasa Indonesia ada frasa yang bilang dia adalah tangan kananku gitu. Itu kan bukan berarti dia adalah tangan kanan, tapi orang yang paling dipercaya. Nah, frasa ini juga dipakai di konteks budaya di sana gitu. Duduk di sebelah kanan itu memiliki makna yang paling berkenan, yang paling dikenal gitu. Jadi dengan ini kita mengerti bahwa Yesus adalah yang paling berkenan bagi Bapa di surga, karena dia adalah anaknya yang tunggal. Dia itu yang paling dikenal oleh Bapa di surga. Nah, terus duduk di sebelah kanan juga berarti bahwa Yesus berkuasa penuh atas kerajaan surga. Dan bukan cuma kerajaan surga, tapi atas seluruh semesta ini, karena semesta ini toh ciptaan Tuhan Allah, ciptaan dia gitu. Kemudian ini juga menjadi tanda bahwa Yesus telah menyelesaikan misinya di bumi, yang waktu itu dia jadi manusia sampai sekitar 33 tahun, lalu selesai misinya dan dia kembali ke surga dan duduk di sebelah kanan. Itu juga menjadi penanda bahwa misinya sudah selesai. Dan dengan kembalinya dia ke surga, duduk di sebelah kanan, itu juga menyatakan atau menandakan bahwa kemuliaannya tidak lagi dibatasi oleh limitasi-limitasi manusia seperti saat dia masih jadi manusia di bumi. Seperti yang dikatakan di Filipi 2 ayat 2, Yesus mengosongkan diri. Tidak lagi mengosongkan diri atau tidak lagi terbatasi oleh limitasi-limitasi human nature atau natur manusia tersebut. Dia sudah kembali. Yang jelas kita tahu sekarang bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Entah itu secara harafiah atau secara metafora seperti yang sudah kita bahas, ataupun bahkan dua-duanya gitu. Itu tidak menutup kemungkinan. Nah, yang kedua, apa yang dikatakan Alkitab tentang ngapain Yesus sekarang? Yang kedua adalah Yesus naik ke surga dan ia menyediakan tempat bagi kita, bagi kamu dan aku, bagi kita semua. Itu di Yohanes 14 ayat 2. Nah, bagian ini cukup menarik. Kenapa menarik? Karena sekali lagi, apakah kita bisa memaknainya secara harafiah gitu? Bagaimana memaknai frasa aku menyediakan tempat? Gimana memaknai frasa tersebut? Apakah kita harus mengartikannya secara harafiah? Aku menyediakan tempat, ya berarti kalau itu harafiah berarti Yesus sedang bekerja, membangun atau menciptakan atau membuat atau menyediakan satu tempat gitu, sebuah wilayah bagi kita. Apakah begitu? Itu kalau harafiah.
Jadi apakah Yesus sekarang lagi kerja? Ya entahlah. Tapi jika nggak kita artikan secara harfiah, maka apa maknanya? Apa makna dari aku akan menyediakan tempat bagimu, kata Yesus di Yohanes 14 ayat 2? Well, yang jelas kita nggak boleh mengartikannya secara harafiah belaka. Karena kalau harafiah belaka berarti sekarang Yesus sedang sibuk menjadi pekerja bangunan gitu, kuli bangunan, kontraktor dan sebagainya. Dia lagi membangun atau menyediakan lahan, menyediakan tempat. Itu kalau kita hanya mengartikan secara harafiah belaka, dan itu tampaknya seperti yang soal duduk tadi, itu tampaknya terlalu konyol dan fatal ya kalau kita artikan begitu. Jadi tampaknya kita tidak akan pernah tahu secara utuh bagaimana cara Yesus menciptakan atau menyediakan tempat itu. Ya, mengingat dia menciptakan semesta ini juga dengan ucapan doang gitu, dengan firman doang. Ya, mungkin seperti itu. I don't know. Jadi sekali lagi kita nggak bisa mengerti secara utuh bagaimana cara dia menyediakan tempat itu. Tapi yang jelas, yang amat penting bagi kita untuk diketahui adalah saat dia nanti datang kembali kelak, tempat itu yang dia sediakan sudah memang tersedia bagi kita untuk kita bisa tinggal di sana bersama-sama dengan dia seperti yang dia janjikan. Itu di Yohanes 14 ayat 3 dan 1 Tesalonika 4. Terus ada satu metafora atau penggambaran yang epic banget menurutku tentang saat Yesus masih di bumi ini. Kita sama-sama tahu bahwa Yesus adalah tukang kayu. Papanya juga Yusuf adalah tukang kayu. Jadi Yesus juga adalah carpenter gitu, tukang kayu, pengrajin. Nah, apa yang dikerjakan oleh tukang kayu? Tentu kita tahu tukang kayu kerjaannya membuat karya dari kayu, bukan dari besi gitu. Kita tahu itu. Dia membangun sesuatu, membuat sesuatu dari kayu, dan kalau ada yang rusak, dia juga bisa memperbaikinya dan menjadikannya baru gitu, menjadikannya seperti semula. Itu pekerjaan atau karya-karya tukang kayu. Nah, kalau kita lihat dengan seksama, maka Yesus berarti semasa di bumi, dia pasti membuat karya dari kayu atau mungkin memperbaiki yang rusak, barang-barang atau benda-benda kayu yang rusak. Tapi kalau kita lihat deeper dan greater meaningnya, itu sangat epic, itu epic banget menurutku. Yesus yang di bumi itu tukang kayu, tapi sebenarnya mengatasi semua itu, di atas semua itu, dia adalah creator of this universe, pencipta seluruh semesta ini, jagat raya ini. Dia menciptakan semuanya, Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 16. Dan kemudian kita sama-sama tahu bahwa semesta ini rusak dan korup oleh dosa manusia sejak Adam, itu di Kejadian 3 dan 1 Korintus 15. Tapi sebagai sang kreator tadi, the creator of this universe, yang digambarkan tadi tukang kayu, Yesus tidak tinggal diam. Dia nggak membiarkan semesta ini rusak begitu saja. Dia bertindak untuk memperbaiki kerusakan dan kehancuran tersebut. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan cara Yesus datang ke dunia menjadi manusia dan menebus dosa manusia dengan cara mati di salib. Dengan itu dia memperdamaikan manusia dengan Allah dan menebus kerusakan semesta ini. Kemudian pada hari ketiga dia bangkit dan naik ke surga. Itu yang sedang kita rayakan hari ini. Dan sekarang dia menyediakan tempat yang baru dan sempurna bagi kita yang percaya sama dia. Dan kelak kita akan dibawanya ke sana, datang ke sana, dan kita akan tinggal bersama-sama dengan dia di masa yang tiada akhirnya, endless time. Jadi menurutku itu metafora yang epic banget. Yesus saat di bumi adalah tukang kayu yang kerjaannya membuat karya, membangun sesuatu, lalu mungkin memperbaiki yang rusak, menjadikannya seperti baru semula. Dan itu hanyalah gambaran kecil dari deeper and greater meaning tadi yang ku bilang, bahwa Yesus adalah the creator of this universe, dan dia menciptakan seluruh semesta ini, dia membuat, lalu ternyata rusak, dan dia juga yang menebus dan memperbaikinya, dan bahkan menyediakan yang baru dan yang sempurna, menjadikannya baru gitu, langit baru dan bumi baru. Yap, itu sangat epic. Hai, terima kasih sudah menonton. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, ku ucapkan terima kasih banyak. Yang belum, ku harap kalian mau subscribe, like, comment, share, supaya semakin banyak yang belajar dan terberkati. Oke, kurasa itu aja. Sampai sini video ini, dan bye.